kita kehadiran dua orang anak muda yang luar biasa. Ada Alfikri Lubis, ada Jufri Hardianto Zulfan yang masih muda dan jomblo nggak nih ya? Bung Fikri. Ya Pak. Ya, Fikri ini 2 hari yang lalu demo. Coba ceritakan dulu gimana pengalaman demo. Demo itu barangkali kan menjadi haknya para warga negara yang sudah diatur dalam konstitusi. Bagaimana kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat. Demo itu menjadi pilihan ketika upaya-upaya lain yang dilakukan oleh kawan-kawan mahasiswa tidak didengar. Dan hari ini kawan-kawan merespon dengan mengakomodir massa untuk menyuarakan keresahannya. Apalagi di tengah pandemi COVID ini lahirnya suatu undang-undang yang sangat memicu kontroversial dan itu menimbulkan reaksi, dan demo ini hampir terjadi di beberapa daerah di provinsi di Indonesia. Harapannya apa dari demo itu? Harapannya dari demo ini yang pertama kita menyadarkan kepada masyarakat ada isu krusial yang harus kita respon. Isu krusial yang harus kita sampaikan kepada negara agar presiden dan juga pejabat lainnya introspeksi diri ataupun mereview kembali kebijakan-kebijakan yang telah dibuat. Tujuan demo itu kan barangkali mengadvokasi dan juga bagaimana kebijakan itu bisa berubah. Ada solusi nggak kira-kira dari demo itu? Yang pertama, lihat dulu sasaran dari demo kita siapa. Pertama, kalau kita mungkin mendemo masalah Omnibus Law, kita harus melihat undang-undang Omnibus Law ini yang menginisiasi siapa. Itu presiden, dalam hal ini lingkar kekuasaan eksekutif. Kalau kita lihat lingkar kekuasaan eksekutif yang diwakili oleh kementerian dan juga di daerah, yang harus kita demo ini memang barangkali harus kita filter ataupun harus kita pilih siapa yang harus kita demo. Barangkali di daerah kita harus menyampaikan bahwasanya Gubernur Riau selaku orang persatu di Riau yang menjadi representasi masyarakat Riau, itu yang harus menyampaikan keresahan dan mewakili keresahan dari masyarakat Riau terkait dengan penolakan ataupun meminta pembatalan RUU tersebut. Baik. Yang teman-teman yang dipukul gimana? Oh, yang teman-teman dipukul barangkali jangan melihat mahasiswa yang duluan buat kerusuhan, karena di TKP mahasiswa barangkali ada yang usil melempar dengan aqua botol, tetapi respon dari polisi justru melempar dengan batu. Kan ini tidak seimbang. Padahal kalau kata Rasulullah ataupun riwayat lainnya, kalau kamu dilempar dengan batu, lemparlah dengan buah apel. Tetapi yang kita dapatkan hari ini, kalau kamu melempar dengan aqua botol, kita dapat peluru ataupun batu dari aparat. Tidak etis rasanya melihat reaksi dari aparat. Jadi harapannya dilempar aqua botol, dilempar balik buah-buahan. Iya, buah-buahan harusnya. Atau duit, dilempar duit. Tapi yang masuk rumah sakit yang bermasalah, yang kena pukul, gimana kondisinya sekarang? Yang masuk rumah sakit ketika selesai aksi Ba'da Maghrib, memang kawan-kawan kondisinya dirawat di Rumah Sakit Safira dan juga Walbros. Kondisi kawan-kawan memang di sisi lain sulit untuk bergerak, bisa dikatakan masuk kategori luka sedang. Mereka tidak bisa melakukan aktivitas setelah mendapatkan tindakan represif dari kepolisian. Bahkan matanya bengkak-bengkak. Ada yang bengkak karena ketika polisi menembakkan, kena batu, kena pukulan, apa gimana? kena water cannon sama bom molotov. Bom molotov yang ditembakkan oleh pihak kepolisian dan itu mengenai dari muka mahasiswa ataupun demonstran yang pada akhirnya membuat matanya harus diperban. Barangkali memang apalagi ini menjadi korlap dari demo tersebut juga kena, untung dilindungi oleh topinya. Kalau enggak kena juga mukanya. Kalau biaya gimana? Kalau biaya ya ditanggung mahasiswa. Udah kita yang jadi korban, kita pula yang menanggung biaya pengobatan ketika selesai demo. Biayanya masing-masing atau kumpul-kumpul? Biayanya masing-masing. Masing-masing misalnya. Kalau mahasiswa Unri ditanggung jawab oleh presiden mahasiswanya. Ya. Dengan terjadinya baku hantam pukul-pukul itu, bukan baku hantam ya. Maksudnya ada pergerakan batunya sehari ya. Kemudian ya terjadilah chaos lah situasinya ya, situasi yang tidak terkendali. Kira-kira mahasiswa mau demo lagi nggak? Buktinya sehari setelah demo yang pertama, barangkali demo jilid 2 ya. Karena demo jilid 1 ini sudah dilakukan oleh kawan-kawan kampus lainnya. Demo jilid 2 nya dilakukan oleh kawan-kawan kampus lainnya, dan juga kemarin tepatnya kami juga atas nama organisasi kepemudaan ataupun Cipayung Plus melakukan aksi kembali. Karena kalau kata orang jerah, pantang ada jerah di tangan pemuda ketika melihat keresahan di negeri ini.
Itu kira-kira. Ya, kata siapa tuh? Tan Malaka ya. Idealisme adalah kemewahan terakhir bagi Prof. Kemewahan terakhir ya. Kata Tan Malaka, idealisme adalah Kemewahan terakhir. Kemewahan terakhir. kemewahan terakhir ya. Gimana Bung Jupri melihat fenomena adanya aksi demonstrasi tapi efektif nggak kira-kira? Saya kira itu efektif. Kalau saya tadi Bung Fikri, kalau saya mengarah kepada kita cek nanti. Kalau saya beranggapan bahwa demonstrasi itu merupakan salah satu gerbang dari pergerakan untuk revolusi yang baik. Contohnya abad 14, 15 pertengahan dulu di abad pertengahan itu terjadi revolusi di Prancis. Itu pergerakan orang-orang yang teraniaya oleh para kolonial barat, mereka bergerak sehingga maju Prancis hari ini. Intinya Eropa itu maju karena ada pergerakan. Kalau bahasa lebih krusialnya demonstrasi. Kalau kita maju ke depannya lagi, masuk kepada Indonesia. Di Indonesia dulu ada PSI atau PSII atau sebentuk pergerakan perlawanan terhadap penjajah Belanda. Artinya biasanya dari sejarah dulu kita telah membuktikan bahwa pergerakan di Eropa sekalipun yang maju pada hari ini itu benihnya itu dari pergerakan demonstrasi. Nah, jadi kalau di negara kita Indonesia justru kita seharusnya bangga kalau ada masyarakat yang berdemonstrasi, itu tanda mereka peduli negeri. Jadi sesuai kata Bung Fikri tadi, melempar batu jangan dibalas dengan pistol, tapi melempar batu itu dibalas paling tidak ya jangan dibalaskan batu. Iya. Lalu yang kedua, saya memandang bahwa demonstrasi itu sebagai tolak ukurnya pemerintah. Ini adalah lampu merah nih. Ketika aturan-aturan itu dianggap menyamankan mensejahterakan masyarakat, maka itu aman. Tapi kalau peraturan itu memulihkan lampu kuning, lampu merah, dalam tanda kutip demonstrasi yang mulai anarkis lampu merahnya, maka kita bertanya dong, ini ada apa? Karena tidak mungkin secara logika kita yang sederhana, orang tiba-tiba marah, tiba-tiba anarkis, itu tidak mungkin. Pasti ada yang krusial, yang dirugikan, yang tidak berorang nyaman. Tapi gini, saya ke Bung Fikri. Ya. Ini kan undang-undang Omnibus Law atau Cipta Kerja yang aksi mahasiswa. Ini relevansinya apa? Kira-kira kok mahasiswa semuanya mau di demo itu gimana? Doktrin yang kita kenal itu adalah mahasiswa itu agent perubahan. Agen of change ya, bukan agen of changing ya. Betul Bang. Ditambah lagi mahasiswa itu kalau kita lihat di Tridharma perguruan tinggi salah satunya adalah pengabdian kepada masyarakat. Inilah yang menjadi bentuk pengabdian kita masyarakat. Barangkali ibu-ibu yang jual bakso, ibu-ibu yang jual sayur tidak sempat mereka mendemo. Jadi karena sibuk jualan. Keresahan mereka itu dititipkan kepada kita selaku agent intelektual yang kita berpikir di kampus dengan teori-teori, kita terapkan, kita aplikasikan nilai-nilai keadilan kita belajar bahwasanya adil tidak kondisi hari ini terhadap para masyarakat ataupun bangsa Indonesia pada saat ini. Itu kira-kira yang menjadi alasan kenapa mahasiswa yang selalu harapan terakhir dari masyarakat dalam merespon perubahan ataupun keresahan hari ini. Karena kalau kita lihat sejarah bahwasanya pemuda dan mahasiswa itu menjadi orang-orang yang sangat berjasa dalam kemerdekaan bangsa Indonesia ini dari penjajahan. Kita lihat bagaimana pemuda dengan begitu semangatnya menculik Soekarno untuk segera mendesak agar merdeka, sama dengan hari ini. Bagaimana pemuda bersemangat menculik aspirasi masyarakat untuk disampaikan kepada wakil kita yang pernah dulu mengemis kepada suara rakyat, tiba-tiba hari ini lupa dengan rakyat. Itu kira-kira. Ya. Jadi memang pemuda ini harapan bangsa. Harapan bangsa. Juga harapan pemudi. Harapan pemudi. Betul. Bung Jupri, saya ingin minta pandangan lagi berkaitan dengan efektifnya demonstrasi dalam satu dekade terakhir, karena memang ya tidak bisa kita pungkiri memang ada korban jiwa misalnya di periode-periode sebelumnya, bahwa apakah ditunggu banyak korban jiwa dulu baru kemudian aksi demonstrasi itu dapat diterima atau ditanggapi secara serius oleh negara? Saya mengutip dari dua teori. Yang pertama itu teori dari ilmu komunikasi. Di situ ada dikatakan ada teori tradisionalisme, yaitu teori yang diulang-ulang karena dianggap itu baik, yaitu demonstrasi bagi para pemuda. Lalu yang kedua itu untuk masyarakat. Lalu yang kedua untuk negara itu. Makanya Prof. Harjo itu dalam bukunya itu progresif, artinya Sucipto Harjo itu. Ya. Jadi dalam progresif itu seharusnya hukum itu dapat meninjau langsung kepada masyarakat. Saya sampaikan sebelumnya di situ ada law in action. Bagaimana tanggapan masyarakat, respon masyarakat terhadap hukum itu. Artinya
efektivitas dari demonstrasi yang dilakukan oleh para masyarakat, demo buruh dan mahasiswa itu dipandang seharusnya oleh pemerintah sebagai masukan, bukan sebagai ancaman apalagi musuh. Apalagi saya mendengar kemarin dari salah seorang menteri yang tak boleh disebutkan namanya, menjaga kode etik, dianggap ada yang mendalangi. Justru ini melukai orang berjuang, dianggap ada yang menunggangi, kan ini tidak kita inginkan. Jadi intinya demonstrasi itu sejarah telah mencatat membawa perubahan yang positif. Dan juga di negara kita memberi ruang untuk demokrasi kok, tidak ada masalah dengan itu sebenarnya dalam hukum kita. Oke, Bung Fikri, ada nggak yang menunggangi atau mengambil manfaat dari demonstrasi itu? Perlu diketahui demonstrasi tentu ada yang menunggangi. Yang menunggangi adalah kepentingan rakyat dan keresahan rakyat. Kalau kita bergerak atas nama itu, tentu itu yang menjadi kendaraan kita untuk melaju bagaimana menyampaikan aspirasi kepada penguasa. Karena dalam prinsip demokrasi, aspirasi dan partisipasi rakyat itu sangat penting. Rakyat yang mana? Ya rakyat yang ada di seluruh tanah air ini. Itu kira-kira. Jadi dari berapa itu ya? Berapa halaman itu? 900-an. 900-an. Ya, 900-an ya, 900-an halaman yang dipermasalahkan hanya dalam beberapa pasal tertentu. Bukankah itu sesuatu hal yang wajar? Karena yang membuat ini kan manusia, ya wajar aja kalau ada masalah gitu ya yang tidak sesuai. Tentu tidak akan mampu untuk menyenangkan seluruh pihak. Kira-kira gitu. Gimana kalau pertanyaannya begitu? Barangkali seharusnya kita balik lagi pertanyaannya. Kalau pertanyaannya itu kan 900 halaman, mana sempat baca? Kita yakin tidak seluruh anggota di DPR RI tersebut sudah membaca ataupun pengusul sendiri dalam hal ini pemerintah sudah membaca dan memahami dari materi undang-undang tersebut. Karena secara material dan secara formil ada yang cacat dari undang-undang tersebut. Dan dalam sistem pembentukan peraturan undang-undang kita tidak dikenal istilah omnibus law. Kalau ingin membuat peraturan perundangan berdasarkan Undang-Undang 12 tahun 2011 hanya ada dua, melakukan perubahan ataupun melakukan penggantian undang-undang yang baru. Sementara ini negara mencoba melakukan formulasi baru dengan menggabungkan seluruh undang-undang dengan konsep omnibus. Omnibus berarti memuat suatu peraturan yang lebih dengan memuat peraturan-peraturan yang lain. Dalam bentuk ya? Ditumpangkan semua di situ, apapun yang terjadi. Itu kira-kira. Jadi berpotensi dimanfaatkan. Kalau saya boleh tambahkan, kita tidak bisa mengatakan ini kan banyak nih, salah sedikit biasa lah. Iya. Kan mungkin kita bisa menerima aspirasi kalau dari 10 orang. salah satu kan 9. Nah, konsep itu tidak boleh berlaku untuk yang unifikasi, untuk universal. Artinya undang-undang itu mesti telah ada kajian akademis dan dikaji oleh orang yang ahli di bidang itu, sehingga tidak boleh ada salah karena di sana ada dana untuk itu. Kalau membuat undang-undang justru hanya salah dan alasan itu sebuah kekhilafan kalau bahasa agama seperti itu ya, bukan pada tempatnya. Yang membuat undang-undang itu orang yang di bidangnya satu, lalu orang yang di lembaga itu dan orang yang digaji untuk itu. Makanya di awal saya katakan bahwa pembuatan undang-undang itu mesti banyak aspek, di antara itu yang aspek sosiologisnya seperti apa. Sekarang kita lagi kondisi COVID-19. Di dunia hari ini saya tidak menemukan satupun negara yang membahas undang-undang terbaru terkait dengan masalah-masalah kecuali masalah COVID-19. Artinya di dunia hari ini fokus tuh naik COVID-19. Dan tadi dikatakan oleh Bung Fikri terkait dengan sistem perundangan kita, yaitu menjadikan tadi ya omnibus law itu. Dulu saya pernah katakan juga bahwa tidak ada bukti di dunia ini sekalipun efektivitas dari omnibus law itu. Justru ini membuat kita rancu kembali karena ada mungkin puluhan undang-undang jadi satu. Dan kita tidak tahu juga apakah yang membaca itu benar-benar baca atau tidak. Tapi yang jelas saya dapati di awal di mukadimah undang-undang itu, di sana ada kata-kata investasi. Buruh bukan investasi. Investasi itu asing dan asing. Jadi kalau buruh dikatakan investasi, mereka bukan buruh, berarti mereka itu orang yang berduit dong. Sekarang kita pakai aja. Nah, ini masalah yang krusial saya kira. Jadi tidak pada tempatnya secara sosiologis. Lalu secara yuridis, perundang-undangan cipta kerja ini juga dipertanyakan bahkan oleh para ahli hukum sendiri melalui mekanismenya, kecepatan waktunya yang luar biasa dan tidak tertanggung cepat sekali. Bahkan saya pernah baca artikel titah dari Jokowi itu 1 bulan selesai, sampai 1 bulan. Tapi bukankah lebih cepat lebih baik? Ya, sesuai part-partnya juga. Lalu yang ketiga, di sana ada aspek filosofis.
negara kita filosofinya Pancasila kan, yang berkeadilan, yang berorientasi kepada pemanfaatan, bukan kekhilafan. Artinya kan salah satu maafkan aja lah, bukan pada tempat seperti itu. Kita sekarang bagaimana undang-undang itu orientasinya itu untuk kemanfaatan, bukan hanya kepastian hukum. Oke lah, telah pasti ada undang-undangnya, tapi apakah itu bermanfaat atau tidak? Kalau itu bermanfaat, mungkin ada orang demo dong, apalagi sebagai banyak buruh seperti itu. Kayak seperti itu. Oke, Bung Fikri, beberapa waktu yang lalu kita dengar, kita bisa saksikan ya, itu ada yang mematikan mic salah satu anggota dewan. Itu gimana kira-kira? Barangkali itulah salah satu bentuk pembatasan hak, terutama hak menyampaikan pendapat. Barangkali itu sungguh sangat membuat orang-orang yang ketika berbicara tiba-tiba tidak diberikan kesempatan berbicara, dan yang mematikan mic itu pun seorang pimpinan DPR RI. Saya kira itu tidak etis dilakukan oleh pejabat. Makanya telinga diberikan dua agar kita lebih diberikan kesempatan mendengar lebih banyak, mulut diberikan satu. Tetapi memang pada saat itu ada kegaduhan di DPR RI yang tidak mendengar ataupun suara-suara keresahan di masing-masing anggota dewan. Barangkali itu kekilapan yang nyata yang diderita oleh pimpinan pada waktu dan itu di banyak media sosial banyak sangat. Saya kira tuh bukan tapi itu disengaja, bukan khilaf tuh. Karena menekan tombol itu dengan sengaja, dengan penuh kesadaran. Ditekan lalu hilang suara tering-tering. Ya. Terakhir untuk Bung Fikri terkait dengan kedepannya, tentu tantangan lebih besar bagi mahasiswa karena banyak sekali hak-hak daripada masyarakat yang akan diperjuangkan dalam bentuk aksi demonstrasi. Harapan kepada mahasiswa hari ini yang juga dalam proses perkuliahannya dengan menggunakan sistem daring gimana? Saya yakin dan percaya bahwasanya perjuangan kita pada hari ini adalah gambaran kita di masa yang akan datang. Untuk teman-teman yang hari ini berjuang ataupun melaksanakan perkuliahan di sistem daring ataupun online, saya kira ini menjadi pelajaran bagi kita. Kita mungkin terkendala dengan jaringan dan juga lain-lain, tetapi kita tetap kritis merespon setiap permasalahan-permasalahan yang ada. Barangkali kondisi hari ini akan membuat kita berputus asa, ditambah lagi demo, banyak orang-orang yang dipukul. Barangkali orang tua kita barangkali tidak akan mengizinkan Ketakutan ini. Ketakutan bagi kita. Tapi harapan kita bahwasanya di tangan kita lah. Tapi banyak yang ikut-ikutan nggak? Yang ikut-ikutan pasti banyak. Apalagi anak SMP yang rambutnya dicat. Kalau kita tanya, ada mahasiswa tidak? Dia tidak jawab. Kita usir dari barisan. Itu nanti nggak satu komando. Nggak satu komando. Kita suruh diam, dia melempar. Kita suruh melempar, dia diam. Itu yang menjadi arah komando yang saya kira takut kita dengan masa liar seperti itu. Ya, terus yang terakhir ini, pertanyaan terakhir. Dulu, maaf, yang pejabat-pejabat sekarang itu adalah orang-orang yang mendemo dulunya gitu. Kira-kira teman-teman yang demo sekarang ini ada niat atau memang mempersiapkan diri untuk jadi pejabat di masa yang akan datang apa gimana? Barangkali ada anekdot yang lucu. Ya. Dulu pernah menjadi pendemo, selanjutnya akan didemo. Saya kira memang itu bagaimana keistiqomahan kita menjaga idealisme kita. Ya. Dan kalau nanti teman-teman yang hari ini tukang demo ataupun pendemo menjadi pejabat, Ya. tolong berikan ruang gerak, tolong buka ruang diskusi, tolong buka ruang jejak pendapat. Karena yang hari ini kita rasakan adalah kita tidak mendapatkan akses itu. Nah, kita tidak mendapatkan, katanya kami lebih keras perjuangannya dari kalian sebelumnya. Ya. Kalau memang lebih keras, berikan kami ruang, Ya. kita diskusi dan kita sampaikan kepada publik, inilah konsep negara demokrasi. Jangan berlindung di balik jabatan sebagai pejabat DPR ataupun pejabat pemerintah. Karena Anda dulu pernah di posisi kami, berjuang meneteskan air mata dan bahkan melihat teman-teman seperjuangan meninggal di tempat. Itu kira-kira. Jadi Bung Fikri tetap meminta kepada para pejabat hari ini yang dulunya juga mahasiswa sadarlah itu intinya. Diminta sadar. Terakhir kata-kata dari Bung Jupri, harapannya. Kalau saya berharap langkah awal dari upaya untuk menghindari gesekan-gesekan ini yaitu ada dua. Yang pertama itu peningkatan kualitas hukum kita, ya. Lalu yang kedua peningkatan dari moralis kita. Artinya ketika hukum itu kuat tapi kita tak bermoral, hukum itu kita mainkan sesuka hati kita, sesuka siapa yang mau. Tapi kalau kita bermoral, tak ada hukum, kita diinjak orang juga, ya. Kita bersabar, rendah hati, orang hanya kita. Artinya ketika teori hukum dan moral itu disatukan, maka akan bijaksana dia. Kalau dia polisi, dia akan mengerti bahwa depan dia tuh adik-adik yang sedang demo, sedang berorasi baik untuk kemajuan bangsa.
maka mereka tidak akan menodongkan pistol. Justru mereka akan bantu seperti memberi aqua, bahkan memberikan nasi kepada para mahasiswa demonstrasi, karena mereka punya hukum dan punya moral. Tapi kalau mereka hanya punya hukum, artinya mereka hanya bertugas perintah atasan, tak ada moral, mereka akan anarkis juga. Artinya ketika api adu dengan api, maka akan jadi kacau balau, tidak ada penyelesaian. Ya. Jadi dari situ, jadi saya berharap negara kita Indonesia ini mengedepankan hukum dan juga tak melupakan dengan moral. Karena itu yang kurang pada hari ini saya lihat. Ya, sebelum statement Bung Fikri, kan korban tidak hanya di sisi mahasiswa, di sisi aparat juga banyak yang menjadi korban. Itu gimana? Barangkali begini, klaim yang beredar hari ini bahwasanya mahasiswa anarkis, tetapi kalau dilihat di lapangan lebih brutal dari aparat penegak hukum yang mengamankan. Karena yang kami hadapi ini seakan-akan kita dibenturkan dengan pihak kepolisian, padahal kita datang di situ ingin menyampaikan pendapat. Barangkali memang seperti yang saya katakan. Atau aparat lebih menginginkan adanya keamanan gitu, supaya tidak ada perusakan fasilitas negara. Kalau menurut saya barangkali aparat menginginkan jangan demo. Jangan demo. Tetapi pada intinya kan kita ingin menyampaikan ada yang menyebabkan chaos, karena melempar batu itu kalau saya lihat di beberapa kali ikuti demo, bukan kita yang mulai duluan. Batunya itu seakan-akan sudah dicetak untuk dilemparkan kepada masa aksi supaya itu chaos, dan akhirnya berhamburan, yang ada mungkin meluapkan emosinya dengan menghancurkan mobil polisi ataupun bentrok di fasilitas umum. Saya kira bukan keinginan mahasiswa untuk membakar fasilitas umum, karena itu uang rakyat, itu fasilitas negara. Tidak mungkin mahasiswa tiba-tiba bergerak atau bertindak secara sengaja. Karena memang sebelum demo memang tidak ada niat untuk merusak. Tidak ada niat kita untuk untuk merusak. Barangkali niat polisi yang ada kalau ada demo kita harus buat merusak mahasiswa. Barangkali itu yang punya niatan polisi. Curiga jadinya. Curiga kita jadi. Ya, karena memang ada kata-kata yang indah yang mungkin ada di dalam pikiran kita, bahwa yang bisa sembunyi tangan itu hanya lempar batu ya. Kalau lempar aqua kan tidak bisa sembunyi tangan. Lempar batu sembunyi tangan ya. Statement terakhir Bung Fikri terkait dengan aksi demonstrasi dan kebijakan negara terhadap disahkannya rancangan undang-undang menjadi undang-undang Omnibus Law ini. Oke, sebagai negara yang mengakui demokratis, ini menjadi cerminan bagi kita bahwasanya harus ada ruang dialog antara elemen bangsa, terutama harus lebih dibesarkan bagaimana partisipasi mahasiswa ataupun partisipasi publik dalam merespon kebijakan negara. Terutama jangan merespon kebijakan itu dengan tindakan-tindakan anarkis, karena negara ini dibangun dengan asas kekeluargaan. Kita semua satu atas satu sama lain. Kalau memang kita berniat ingin menciptakan kebijakan yang memicu kontroversi, barangkali itu bisa direview kembali supaya tidak memicu. Dan saran saya kepada negara hari ini, fokuslah penanganan COVID. Janjikan atau sampaikan kepada rakyat Indonesia kapan COVID ini berakhir. Jangan ada pengalihan isu di antara kita.